وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini insyaallah kita melanjutkan kembali pelajaran kita untuk mengkaji hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah di dalam kitab beliau Bulughul Maram, yang alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas hadis-hadis Nabi di dalam bab izalatin najasah, bab tentang menghilangkan najis. Nah, malam hari ini kita melanjutkan bab yang baru. Kalau kemarin kita sudah membahas toharoh itu ada dua jenis, yaitu toharoh untuk mengangkat hadas dan toharoh untuk menghilangkan najis. Kita telah membahas sifat-sifat benda yang boleh dan sah dijadikan untuk alat sebagai pembersih, pensuci. Kita sudah membahas bab air, dan kemudian kita juga sudah membahas bab yang berkenaan dengan toharoh untuk menghilangkan najis. Nah, malam hari ini kita masuk kepada pembahasan toharoh untuk mengangkat hadas, yaitu bab al-wudu. Dimulai dari hadas yang kecil dulu. Apa itu hadas? Kemarin sudah kita sampaikan pengertiannya. Hadas itu adalah keadaan yang dihukumi oleh syariat tidak suci, yang menghalangi seseorang dari sahnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah-ibadah tertentu. Jadi tidak semua ibadah disyaratkan harus suci dari hadas itu. Jadi saya ulangi kembali, hadas itu adalah keadaan yang dihukumi tidak suci oleh syariat kita, yang mana keadaan tersebut menghalangi seseorang untuk melakukan ibadah tertentu di dalam syariat yang disyaratkan harus suci dari hadas. Adapun najis kemarin, dia yang tidak suci bendanya itu jelas terlihat. Nah, sekarang hadas ini dia bendanya tidak terlihat, nggak bisa dilihat ini seseorang berhadas kecil atau berhadas besar, kita nggak tahu, karena dia adalah keadaan. Yang namanya keadaan itu diketahui dan dirasakan, tetapi untuk dilihat dan ditangkap dengan panca indera tidak bisa. Jadi seseorang yang junub, dia sedang berhadas besar kan, itu nggak bisa didengar, nggak bisa dicium, nggak bisa diraba, nggak bisa dirasa, nggak bisa dilihat ini lagi junub atau enggak gitu. Tapi kalau najis kemarin bisa. Najis itu bisa dilihat, bisa dibau, diketahui aromanya dengan panca indera, itu bisa yang namanya najis. Nah, hadas nggak bisa. Nah, maka urusan hadas ini nanti adalah urusan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui apakah dia dalam keadaan sedang suci dari hadas atau dia dalam keadaan berhadas. Nah, dimulai dari yang hadas kecil terlebih dahulu. Nah, maka Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menempatkan bab ini setelah bab izalatin najasah, yaitu bab al-wudu. Apa itu al-wudu? Al-wudu itu pengertiannya secara bahasa terambil dari kata wadha'ah. Wadha'ah itu maknanya secara bahasa adalah al-husnu, atau sesuatu yang bagus, sesuatu yang indah, sesuatu yang elok untuk dipandang. Itu wadha'ah namanya. Orang Arab mengatakan rajulun wadhi, seorang laki-laki yang wadhi itu adalah seorang laki-laki yang ganteng, rupawan. Imra'atun wadhi'ah, ketika dikatakan imra'atun wadhi'ah, jadi dia perempuan yang cantik jelita. Jadi kata wudu ini terambil dari akar kata bahasa Arab yang artinya itu keindahan. Kenapa kok bisa indah? Sesuatu yang bersih itu indah, gitu loh.
nyaman untuk dipandang kalau sesuatu itu bersih. Nah, oleh karena itu syariat menamakan ibadah ini dengan ibadah wudu tidak lain adalah nanti untuk menjadikan hambanya itu indah di hadapan Allah Azza wa Jalla. Nah, dalam salah satu hadis Nabi SAW pernah menyampaikan bahwasanya umatnya Rasulullah nanti ketika dibangkitkan di hari kiamat itu dalam keadaan bercahaya. Kenapa? Min atharil wudu. Kata Nabi, ghurran muhajjalina min atharil wudu. Ghur itu warna putih yang berada di kening. Tahjil itu warna putih yang berada di anggota gerak, tangan, kaki. Nah, kata Rasulullah nanti akan dibangkitkan dengan keadaan putih bercahaya di keningnya sini, di wajahnya sini, ghur. Kemudian tahjil, muhajjal itu dalam keadaan bercahaya, tangan dan kakinya nanti bercahaya, terlihat indah. Apa sebab? Min atharil wudu, karena bekas karena bekas dari wudu gitu kan. Akibat dari umatnya Rasulullah itu senantiasa berwudu, maka ini nanti yang menjadi keutamaan yang Allah anugerahkan kelak di akhirat. Allah jadikan bercahaya anggota-anggota wudunya tersebut. Nah, oleh Nabi SAW disampaikan, faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Barang siapa yang mampu memanjangkan cahaya putihnya nanti di akhirat itu, maka silahkan lakukan. Nah, oleh sebagian salaf, sebagian sahabat dimaknai hadis ini kalau begitu nanti wudu itu dipanjangkan sampai ketiak sini nggak apa-apa. Itu sebagian sahabat ada yang berpendapat demikian. Namun ini ijtihad pribadi. Akan tetapi yang takwil yang menurut kami kuat di sini, pendapat yang kuat di sini, memanjangkan ghur itu yang dipanjangkan adalah cahayanya. Memanjangkan cahaya bukan memanjangkan daerah yang dibasuh ketika wudu. Jadi untuk kaki nggak perlu sampai lutut, enggak. Tapi memanjangkan cahaya itu adalah al-ikthar minal wudu, memperbanyak wudu di setiap amal-amal soleh yang ia lakukan, atau dia memelihara dirinya dalam keadaan suci selalu gitu. Begitu dia berhadas, segera untuk berwudu. Dia memelihara keadaan sucinya dari hadas, entah untuk ibadah salat maupun untuk amal-amal soleh yang lain. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala nanti akan menganugerahkan cahaya yang demikian, dan dia akan semakin panjang. Cahayanya itu akan semakin bersinar dengan semakin banyaknya seseorang itu berwudu. Nah, kita kembali kepada wudu itu. Jadi pengertian wudu itu secara bahasa adalah indah. Dan nanti keindahan masing-masing dari kita yang berwudu ini akan Allah perlihatkan di akhirat kelak. Yang paling banyak berwudu maka dia akan paling indah nanti terlihat pada saat dibangkitkan di hari akhir. Nah, kemudian wudu ini secara syariat apa sih? Dia adalah ibadah pensucian diri dari hadas. Ibadah berupa toharoh, ibadah berupa pensucian diri dari hadas dengan membasuh rukun-rukun tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Jadi ada rukun dan syaratnya. Yang namanya ibadah ada rukun, ada syarat. Jika rukun tidak terpenuhi maka tidak sah. Jika syarat tidak terpenuhi maka juga tidak sah. Lah syarat-syaratnya apa? Nah, itu sudah kita bahas kemarin di bab air. Syaratnya airnya harus suci dan mensucikan. Air apa saja yang suci dan mensucikan sudah kita bahas. Air hujan, air sumur, air es, itu sudah kita bahas kemarin. Teman-teman yang mungkin belum sempat menghadiri majelis itu karena kita merekamnya kan kemarin masih online. Jadi belum terbuka di masjid seperti ini, belum offline. Nanti silahkan lihat di rekamannya di Facebook kami di Mishkat Media, itu ada rekamannya di situ dari
awal pembahasan kitab Bulughul Maram ini. Insyaallah biidznillah silahkan merujuk ke situ bagi yang ingin tahu.